Uh, Mungkin sambil mengisi waktu, uh, kita bagaimana kalau kita lanjutkan dengan kuis yang kedua? Nanti dari Mbak Tami yang akan melihat siapa yang paling cepat menjawab ya, Mbak Tami. Karena ini kuisnya gampang banget. Apa kan acara kita malam hari ini kan strategi meraih proper emas. Apa sih sebenarnya singkatan dari proper itu? Ini yang cepet-cepetan jawab ya Mbak Tami ya. Mumpung masih ada 2 menit. 2 menit sebelum acara. 1 menit sebelum acara. Jadi pertanyaannya adalah apa singkatan proper? Tepat 19.30 nanti kita tutup kuisnya. Jadi kita langsung akan mulai. Nanti Mbak Tami yang akan sebagai admin yang akan melihat ya siapa yang akan mendapat hadiahnya. Ya, oke, sudah 19.30. Kita mulai saja acara malam hari ini ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak Ibu yang berpartisipasi di webinar yang kami selenggarakan di hari Sabtu malam ini, 4 Juli 2020. Kiat meraih proper emas. Mari kita mengisi malam minggu ini dengan mendengar pengalaman dari para pembicara kita ini semua yang merupakan para praktisi dalam bidangnya, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab atau bincang-bincang santai seputar topik tersebut ya. Jadi ini tuh merupakan forum berbagi dari para praktisi, di mana malam ini kita akan berbincang hal yang atau topik yang serius, tapi dengan santai dan tentu saja dengan tetap santun. Bapak Ibu kebetulan peserta webinar kita malam hari ini cukup banyak ya, kurang lebih 90 orang lebih dan cukup beragam lokasinya, tersebar dari Sabang sampai Merauke juga. Jadi kami berharap event ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Sebagai informasi juga webinar ini akan direkam untuk dokumentasi. Jadi pertama-tama perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Agustina Parwitosari, yang akan memandu acara kita malam ini dengan 4 orang pembicara kita, yaitu yang pertama nanti adalah Mas Sri Purwadi. Beliau memiliki pengalaman 17 tahun di banyak industri, antara lain di industri manufaktur, fabrikasi, petrokimia, kelapa sawit, migas, dan panas bumi. Beliau merupakan penasihat HSE di beberapa perusahaan dan berhasil mendampingi perusahaannya untuk mencapai peringkat emas proper. Yang kedua adalah Mas Basuki Nugroho. Beliau juga lebih dari 20 tahun berpengalaman di perusahaan multinasional di bidang energi, pembangkit listrik, dan industri utilitas. Sejak 2010, beliau berhasil membawa perusahaannya meraih peringkat emas proper sebanyak 5 kali dan peringkat hijau 5 kali juga untuk sistem pemanfaatan sumber daya alam. Berhasil juga membawa perusahaannya meraih 2 kali penghargaan energi Indonesia tertinggi yang diberikan oleh Kementerian ESDM. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Gita Fadila. Beliau ini yang paling senior dan yang paling berpengalaman karena sudah 32 tahun berkecimpung dalam bidang community development dan public dan government relation pada industri migas dan geothermal di perusahaan multinasional. Selama kurun waktu 2010 sampai 2016, beliau berhasil mengarahkan perusahaannya meraih peringkat emas proper 4 kali dan peringkat hijau 3 kali melalui program pengembangan masyarakat dan hubungan pemerintahan. Kemudian yang keempat adalah Mas Agustinar Ginanjar, berpengalaman 20 tahun dalam konsultasi dan pembinaan dan pengembangan manusia. Beliau merupakan praktisi pada perusahaan energi multinasional, berhasil membimbing lebih dari 100 komunitas bisnis lokal menjadi pengusaha sukses dan membawa perusahaannya meraih peringkat emas proper sebanyak 3 kali. Jadi jangan keliru ya Bapak Ibu, kalau saya Agustina, kalau pembicara keempat ini namanya Agustinar. Jadi beda R, ada beda R, huruf R ya.
Uh, Kemudian sebelum kita mulai dengan presentasi dari para pembicara, saya akan berbagi secara singkat latar belakang diadakannya acara profesional talk ini. Jadi sebagaimana kita semua mungkin sudah mengetahui ya, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat PROPER ini merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, proper ini juga merupakan perwujudan transparansi dan demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Dan kenapa? Karena penerapan instrumen ini merupakan upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK untuk menerapkan sebagian dari prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Nah, di dalam program proper ini ada peringkat yang diberikan kepada perusahaan terkait dengan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Jadi yang malam ini kita akan banyak diskusikan adalah peringkat emas, yaitu untuk usaha atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan dalam proses produksi atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Jadi kata kuncinya di sini telah secara konsisten ya. Kemudian yang peringkat hijau itu adalah untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang disyaratkan dalam peraturan, atau kita sering dengar istilah beyond compliance. Jadi dia sudah taat tapi dia lebih ada hal yang dilakukan sehingga dia melebihi ketaatan, beyond compliance, melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien, dan melakukan upaya tanggung jawab sosial dengan baik. Kemudian peringkat biru adalah untuk usaha atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi urutannya dia biru, dia comply, kemudian hijau itu dia beyond compliance, kemudian emas itu dia beyond compliance dan telah melaksanakannya secara konsisten. Ada juga tentunya peringkat merah dan hitam, namun khusus malam ini diskusi kita batasi pada topik proper emas ya, mungkin juga menyinggung sedikit kriteria hijau. Nah, program proper ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1994 ya. Pengalaman proper selama 25 tahun ini tentu saja menjadikan program ini bertumbuh, baik dari segi kualitas program itu sendiri maupun bagi para praktisi seperti pembicara-pembicara kita malam hari ini, sehingga memiliki banyak pengalaman dan pelajaran untuk membuat program penggunaan sumber daya alam yang efisien dan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara konsisten. Sekali lagi kata kunci emas itu konsisten ya, penerapannya konsisten. Kemudian proper telah tumbuh menjadi organisasi pembelajaran yang akan selalu mendorong pemikiran-pemikiran baru dan memfasilitasi proses belajar terus-menerus ya, continuous learning secara sinergi bagi para stakeholder-nya. Jadi dari perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki peringkat emas dan hijau yang sudah memiliki peringkat emas dan hijau itu sudah diidentifikasi best practices ya, praktek-praktek terbaik yang dapat dijadikan contoh atau role model bagi para pelaku usaha lainnya. Jadi di saat perusahaan itu telah mencapai peringkat biru atau compliance, tentunya perusahaan akan berusaha menjadi lebih baik ya dengan meraih peringkat hijau dan emas. Nah, tahun 2019 kemarin itu ada lebih dari 2.000 perusahaan, atau tepatnya ada 2.045 perusahaan yang menjadi peserta proper. Peraih proper emas itu selalu hanya berkisar 1-2% dari total jumlah perusahaan yang berpartisipasi. Nah, oleh karena itu, malam ini kita akan mendengar langsung dari para praktisi bagaimana sih kiat-kiatnya untuk meraih proper emas, kemudian mendengar mereka juga berbagi pengalaman dan pelajaran berharga. Oh ya, satu hal ya, Bapak Ibu tentu saja juga memiliki kesempatan untuk bertanya dengan menuliskan pertanyaan di chat box. Mohon tuliskan nama dan kepada siapa atau kepada pembicara mana pertanyaan diajukan. Pertanyaan ini agar disampaikan dengan singkat dan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Moderator nanti akan memilih pertanyaan yang diajukan untuk disampaikan kepada pembicara pada saat Q&A session di akhir acara, atau mungkin bisa juga setelah pembicara memaparkan presentasinya, nanti kita lihat waktunya ya.
Jadi mungkin saya langsung saja persilahkan pembicara pertama untuk menyampaikan pemaparannya ya. Nah, tadi Mbak Mas Pur tadi ada sedikit kendala ya Mbak Tami. Apakah beliau sudah join atau kita langsung ke Mas Bas aja, Mbak Tami? Belum join Mas Oke. Purwadinya, sepertinya kita langsung ke Mas Bas aja ya. Ya, silakan. Mohon maaf, salah satu peserta kami tadi mengalami sedikit kendala dalam jaringan, jadi belum bisa join. Tapi kita bisa langsung ke pembicara kedua dulu ya. Nanti kalau misalnya Mas Purnya bisa join di beberapa menit lagi, nanti kita akan berikan kesempatan kepada beliau. Sekarang mungkin kami persilakan dulu kepada Mas Basuki untuk menyampaikan pemaparannya mengenai kriteria beyond compliance terkait sistem pemanfaatan sumber daya alam ya. Silakan Mas Basuki. Oke, baik Mbak Ita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Semoga sehat selalu biasa. Saya juga sangat mengapresiasi. Tes suaranya oke ya? Suaranya diterima? Diterima Mas. Mungkin bisa agak sedikit lebih dekat ke mic dan tadi sih agak putus-putus tapi bisa didengar kok. Silakan dilanjut aja. Oke, sambil menunggu Mbak Tami sharing presentasi, mungkin saya secara verbal dulu ya Bapak Ibu. Jadi kriteria proper ini setelah kita melalui pentaatan kriteria biru dari protokol yang sudah dikeluarkan oleh proper KLH, tentunya kita akan lanjut ke fase selanjutnya yaitu beyond compliance. Beyond compliance ini adalah peringkat hijau dan emas. Dari pentaatan kriteria biru, proper itu dari Dewan Proper akan memiliki sistem penilaian internal dari simpel gitu ya, biru. Nanti dari simpel biru itu, pentaatan biru, nanti keluarlah semacam penilaian rata-rata terhadap penilaian biru. Nah, penilaian rata-rata tersebut nanti dari KLH akan mengirimkan ke perusahaan mana aja yang akan masuk calon kandidat hijau. Jadi baru calon kandidat hijau. Nah, disinilah perusahaan Bapak Ibu nanti sekalian itu baru memasuki fase untuk beyond compliance. Oke, next Mbak. Oke, bisa oke. Nah, inilah. Wah, Bapak Ibu, jadi inilah yang dimaksud dengan kriteria beyond compliance. Jadi seperti yang di screen. Bentar. Screen-nya. Mohon Ibu admin. Dari KLH setelah memberikan pengumuman siapa aja dari kriteria biru yang lolos sebagai calon kandidat hijau, maka perusahaan Bapak Ibu lah yang nanti akan siap-siap untuk melakukan proses beyond compliance, jadi masuk ke tahapan hijau untuk dinilai. Nah, pemanfaatan sumber daya alam ini ada 6 kriteria ya di dalamnya. Ada efisiensi energi, kemudian penurunan emisi, kemudian ada konservasi air, dan kemudian ada terkait dengan limbah B3 dan limbah padatan non B3, dan kemudian yang terakhir keanekaragaman hayati. Porsi penilaian PSDA ini cukup besar Bapak Ibu, dari total penilaian proper. Jadi ada 600 poin di sana yang nanti akan kita sedikit jelaskan di sana. Oke. Mohon maaf ini screen-nya sudah jalan belum ya? Iya. Ada screen-nya. Mungkin silakan Mas Bas share screen aja, kemudian kepada para partisipan dimohon kesediaannya untuk kepada para partisipan dimohon kesediaannya untuk memute. Silakan Mas Bas sharing ya. Terima kasih. Oke, ini saya share screen ya. Oke.
kelihatan Mas, silakan. Oke, ya. Jadi ini maaf ini Bapak Ibu ada kendala teknis. Jadi ini tadi ceritanya sampai sini ya. Jadi kita intinya setelah mendapatkan pengumuman calon kandidat hijau, Bapak Ibu memasuki fase pemilihan untuk kandidat hijau. PSDA ini adalah di sini, Bu. Jadi intinya ada 6 subkriteria besar yang akan dinilai di pemanfaatan sumber daya alam. Ini porsinya 600 poin sendiri yang nanti akan saya coba bantu jelaskan dari kacamata praktisti ya. Nah, kemudian ini yang tadi saya coba sharing itu berdasarkan pengalaman dan ini ada di semua di halaman websitenya KLH gitu ya, seperti Bapak Ibu lihat di sini saya cantumkan linknya di sini, nanti Bapak Ibu bisa klik nanti kalau ada yang meminta bahannya nanti silakan dari admin untuk men-share. Jadi ini adalah kriteria dari peserta biru gitu ya yang akan masuk calon kandidat hijau. Ini dinilai berdasarkan kriteria mekanisme yang sudah ditetapkan oleh Kependirjaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Kira-kira seperti ini. Nah, ini sudah ranahnya KLH. Nah, setelah itu, setelah perusahaan Bapak Ibu mendapatkan calon kandidat hijau, maka mulailah prosesnya untuk membuatkan dokumen hijau. Apa itu dokumen hijau? Yaitu membuat yang namanya DRKPL. DRKPL itu adalah dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan, semacam raport singkat bagaimana perusahaan Bapak Ibu itu komitmen terhadap lingkungan dan tentunya terhadap efisiensi yang terkait mungkin intinya adalah bagaimana komitmen perusahaan untuk mensustain dan terkait sama PSDA gimana caranya untuk mengurangi intensitas dari sumber daya alam untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, inilah kriteria previous. Jadi kriteria efisiensi energi. Jadi pertama efisiensi energi itu adalah kata kuncinya adalah yang pertama adalah intensitas. Setiap perusahaan pasti membutuhkan energi. Nah, yang diukur di kriteria proper adalah bagaimana kita memanage intensitas energi itu semakin turun. Artinya semakin membaik. Nah, intinya itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam perusahaan, KLH sudah berkoordinasi dengan EPTKI, SDA gitu ya. Jadi, kriteria energi di proper ini, di PSDA ini, 2 tahun ini mengalami banyak perubahan. Terakhir saya dapat informasi dari EPTKE gitu ya. Jadi perusahaan yang memiliki atau menggunakan energi di perusahaannya lebih dari 6.000 ton of oil equivalent, 1 ton TOE namanya, ton oil equivalent itu setara 42 gigajoule gitu ya. Mas Bas, maaf termute Mas Bas, Mas Basuki. Gak kedengeran suaranya. Ya. Oke, tes. Oke. Sampai mana tadi Mbak Ita? Oke, untuk kriteria energi, jadi KLH sudah koordinasi dengan EPTKE bahwa perusahaan yang menggunakan energi di atas 6.000 TOE akumulasi dalam 1 tahun gitu ya, 6.000 itu kira-kira ada konversinya, jadi 1 TOE itu 42 gigajoule. Nanti Bapak Ibu bisa TOE gitu ya. Nah, sesuai dengan Permen Energi tahun 2014 itu, perusahaan Bapak wajib menerapkan yang namanya Energy Management System perusahaan. Di dalam energi perusahaan, Energy Management System itu, disitulah nanti perusahaan wajib menunjuk yang namanya manajer energi. Nah, di sana ada kriteria manajer energi. Nah, disinilah proper kriteria energi ini nanti menutilize protokol energi itu untuk penilaian energi ini.
Nah, kemudian kedua ada yang terkait dengan emisi, kemudian yang ketiga konservasi air, kemudian yang selanjutnya adalah limbah. Limbah ada dua, B3 dan non B3. Kata kuncinya limbah di sini adalah 3R ya. Jadi reduce, reuse, recycle. Yang terakhir adalah biodiversity atau keanekaragaman hayati. Nah, ini ada semua penjelasannya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memahami kalau misalnya perusahaan Bapak Ibu masih biru, untuk bisa lanjut ke hijau, semua protokol penjelasan mengenai masing-masing kriteria ini sudah ada dalam halaman ini yang saya paparkan ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, saya skip aja. Nah, sebelum ke salah satu contoh, ya, jadi nanti saya akan ambil contoh salah satu PSDA yaitu energi. Saya juga ingin memberikan informasi mengenai praktis-praktis atau benchmarking yang sudah ada di halaman KLH website. Jadi Bapak Ibu yang biru atau mungkin masih di hijau gitu ya, silahkan melihat itu, mendownload semua informasi mengenai bagaimana sih benchmark atau praktis dari perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan raport emas dan hijau di Indonesia. Itu sudah digolongkan sama KLH berdasarkan industri, contohnya misalnya migas, kemudian manufacture, pembangkit listrik, ada semua di sana. Jadi ini halamannya. Dan ini mungkin tentunya sangat membantu ya perusahaan Bapak Ibu nanti untuk, kira-kira di perusahaan punya saya ini apa ya, pembangkit listrik misalnya. Pembangkit listrik tempat lain yang kemarin raportnya emas hijau itu seperti itu ya penilaiannya, kriterianya ada semua di sana. Contoh-contohnya bahkan sudah dijelaskan di buku-buku ini dan informasi yang ada di sini. Oke. Nah, saya ngambil contoh salah satu PSDA ya, karena konsep sebenarnya penilaiannya sama semua dari 6 kriteria PSDA itu. Yang saya ambil contoh sekarang karena keterbatasan waktu saya gitu ya, yaitu efisiensi energi. Nah, efisiensi energi ini KLH juga sebenarnya sudah memberikan semua kriteria penilaiannya dalam bentuk kuesioner. Nah, seperti ini contohnya. Aspek penilaian mengikuti seperti biasa ya, kalau kita mengikuti proses umum gitu, kita memiliki proses namanya PDCA. Dari kebijakan gitu ya, sampai ke struktur tanggung jawab, perencanaan, pelatihan kompetensi dari personal perusahaan, kemudian pelaporan, benchmarking, sampai implementasi. Nah, di setiap aspek penilaian ini ada lagi di breakdown untuk dinilai, yaitu contohnya ini misalnya implementasi itu apa saja, jadi keberhasilannya seperti apa, kemudian knowledge manajemennya seperti apa, dan kontribusi terhadap kontennya seperti apa. Nah, bagi yang sementara hijau tentunya sudah familiar, apalagi yang emas gitu ya. Di setiap kriteria ini ada pertanyaan-pertanyaan dan memiliki rentang nilai maksimum. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu contoh, perusahaan Bapak sekarang punya nggak kebijakan tertulis tentang efisiensi energi secara korporasi. Contoh misalnya perusahaan pertama saya itu waktu itu sudah menetapkan di skala korporasinya bahwa setiap tahun harus ada program yang mengimplementasikan efisiensi energi dan diversifikasi energi. Nah, dari kebijakan itu nanti diturunkan lagi dalam bentuk target. Target itu yang lebih kuantitatif, misalnya setiap tahun ini harus menurunkan intensitas energi sebesar 5%. Misalnya di mana? Misalnya di sektor atau di tadi sesuai dengan protokol energi management system juga harus dibuatkan dedicated tanggung jawab struktur organisasi. Nah, ini contoh ya. Ini sudah ditanya, apakah perusahaan Anda memiliki manajer energi? Sudah langsung dijawab. Kalau nggak ada, langsung biru. Ini informasi yang saya selalu dapatkan gitu ya dari KLH, sama juga konsisten dari PTKE. Manajer energi ini di Indonesia tersertifikasi gitu ya. Hanya ada 3 lembaga sertifikasi profesi di Indonesia yang bisa menyelenggarakan sertifikasi manajer energi. Nah, terus selanjutnya sampai perencanaan, pelatihan kompetensi, pelaporan, dan kemudian selanjutnya
benchmark sampai implementasi program. Kalau kita lihat satu-satu pertanyaannya, kita bisa pelan-pelan memahami kira-kira untuk mendapatkan nilai penuh sebenarnya bisa kita ikutin dengan apa? Tadi saya sudah berikan contoh-contoh sebenarnya yang sudah menang hijau dan emas itu sebenarnya sudah ada contoh-contohnya. Bagaimana sih untuk mengisi, cara menuliskan laporan, bentuk laporannya seperti apa yang eye-catch dan kira-kira seperti itu. Nah, lebih lanjut tentang efisiensi energi. Oke, tentang benchmarking. Nah, ada 4 kunci untuk efisiensi energi ini. Pertama, intensitas. Pasti semua perusahaan, Bapak Ibu, pertama yang akan ditanya intensitas konsumsi energi. Baik itu gedung maupun industri. Semakin bagus, artinya intensitas semakin turun. Nah, kemudian ada juga perusahaan yang mengusung gitu ya, energi performance indikator dalam bentuk pemakaian energi sendiri atau host load. Bisa juga dipakai kriteria sesuai dengan kuesioner yang tadi diberikan. Sama ini istilah lain konsumsi energi spesifik, yaitu adalah rasio dari energi sendiri, energi yang harus digunakan perusahaan tersebut untuk memproduksi produknya gitu, dibagi dengan produksinya dalam bentuk diekuivalenkan dalam bentuk energi. Nah, terus yang saya hitam-hitam ini benchmark, oke? Benchmark ini harus sesuai dengan tadi yang di kuesioner, apakah perusahaan Bapak itu dalam benchmark energi ini sudah membandingkan dengan sektor sejenis dan posisi Bapak itu dalam efisiensi energinya berada di peringkat berapa. Ada guidance-nya di sana, apakah di sektor regional maupun internasional. Nah, yang selanjutnya adalah absolute efisiensi energi. Jadi tiap tahun Bapak harus menunjukkan akumulasi atau absolut dari jumlah efisiensi seluruhan program unggulan energi dari Bapak Ibu sekalian, perusahaan Bapak itu. Sebagian besar Bapak itu mengusung inovasi. Inovasi itu apa? Intinya cara baru. Jadi Bapak selama ini biasanya, nah ini kalau perusahaan yang biasanya itu biasanya masih biru. Kalau sudah beyond compliance itu bisnis is not same as usual. Jadi Bapak harus menaruh extra effort dan lebih gitu untuk bisa meraih yang namanya inovasi. Tentunya memerlukan alokasi sumber daya uang dengan kalau Bapak Ibu beberapa kali gitu ya, dan itu juga dipertimbangkan. Nah, secara garis besar ini rangkumannya jadi 4 poin tadi, ada benchmark, ada intensitas, ada inovasi, absolut, semua dirangkum dalam suatu bentuk laporan singkat yang eye-catch gitu, tidak perlu pengalaman semakin tahun, akhirnya tidak banyak narasi gitu, langsung dalam bentuk grafik atau bentuk animasi atau bentuk tabel yang langsung bisa dilihat oleh penilai asesor dari Dewan Proper bahwa parameter energi itu dan semua parameter energi yang di sini itu menuju tren yang makin bagus. Nah, ini kriteria yang ada di kuesioner tadi. Nah, ini contoh juga, saya ambil juga semuanya ada di halaman Proper KLH. Jadi ini contoh-contoh bagaimana membenchmark. Ini untuk industri migas dan industri farmasi. Di sana semua ada contoh. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu industrinya farmasi, intensitas konsumsi energi itu Bapak itu ada di mana yang di sini? 3 Joule per tonnya. Produksi Bapak Ibu dalam ton. Mestinya ya ada di mana. Nah, nanti misalnya di sini Anda, kalau di sini berarti sesuai tabel ini yang sudah ada di KLH, Anda sudah dikategorikan sudah efisien. Nah, ini sudah ada perhitungan rata-ratanya skala dari KLH. Nah, terakhir secara singkat, jadi beyond compliance itu intinya yang besar itu ada 6 tadi, jadi total penilaiannya ada 600 poin, maaf. Nah, kemudian dalam penilaiannya ini adalah
kriteria generik yang dibuat KLH Dewan Proper gitu, bahwa dari total keseluruhan ini kemudian dibuat istilahnya perankingan. Jadi kalau 25% di bawah itu akan tetap biru. Nah, kalau nilainya itu berada di antara 25% sampai 75% akan menjadi hijau, dan di atas 75% akan menjadi emas. Secara singkat kira-kira seperti itu Mbak Ita untuk PSDA. Jadi mohon maaf ini saya memberikan satu kriteria energi, tapi untuk kriteria PSDA yang lain kira-kira cara penilaian dan kriteria penilaian itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Basuki untuk pemaparannya. Mungkin saya ini ya boleh secara singkat aja bertanya, karena tadi di slide ada tertulis, jadi ada program efisiensi energi tapi juga kontribusinya terhadap community development. Nah itu gimana tuh Mas Basuki? Maksudnya karena kita mungkin cenderung berpikir energi efisiensi itu kan ya dilakukan di dalam perusahaan aja, kita mengefisienkan penggunaan energi di dalam perusahaan. Tapi ini ada juga bisa berkontribusi terhadap community development. Itu gimana tuh Mas Basuki maksudnya? Ya, terima kasih Mbak Ita. Jadi ini jadi evolusi penilaian itu selalu berkembang gitu ya. Dari awal-awal dulu memang lingkupnya premisesnya itu di dalam perusahaan sendiri. Mengutak-ngutik energi efisiensi, gimana caranya supaya unit cost energi itu turun. Nah, kesini itu dampak atau peran ke community development itu semakin dinilai gitu ya. Contohnya begini. Oke, biasanya perusahaan listrik itu akan fokus ke intensitas energi. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapak Ibu masih menggunakan bahan bakar fosil enggak? Misalnya minyak atau batu bara atau sejenisnya yang menggunakan emisi lah. Nah, tentunya kita out of thing-nya tentunya kita akan mencoba renewable energy. Yang gampang aja, misalnya yang pernah kami lakukan di perusahaan sebelumnya ada biogas dan juga mikrohidro. Nah, biogas mikrohidro tidak bisa dikerjakan sendiri oleh korporasi, bisa juga kita libatkan dari community sekitar, yang tentunya dampaknya juga akan terasa, selain energinya juga akan dimanfaatkan oleh community, juga kita meningkatkan peran dari community untuk saling mensupport untuk mencapai efisiensi energi. Kira-kira begitu Mbak Ita. Ya, jadi ada sinergi ya dengan program yang lain. Jadi ada efisiensi energi, ada sinergi juga dengan program yang lain. Baik, kami juga menerima pertanyaan dari peserta ya, Mas Aris Dwi. Terima kasih pertanyaannya. Nanti akan dibacakan pada saat Q&A session ya, Mas Aris Dwi. Mohon bersabar. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dari peserta atau partisipan di sesi Q&A. Mungkin selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Gita Fadila untuk mempresentasikan pemaparannya. Silahkan Pak Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi saya langsung saja, tidak usah pakai pembukaan, tidak usah pakai prolog. Jadi saya melanjutkan bahwa agenda diskusi terkait dengan community development ini ada dua, pertama mengenai latar belakang, dan kemudian yang kedua adalah community development di dalam proper. Nah, di dalam latar belakang ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami
mengapa community development itu masuk di dalam kriteria penilaian proper. Karena biasanya kan proper itu terkait dengan masalah lingkungan, tapi di sini ada pembinaan masyarakat, pengembangan masyarakat juga dikaitkan. Nah, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk memahami dulu supaya nanti agar teman-teman ketika membuat strategi untuk perusahaannya meraih hijau dan emas itu jelas tracknya itu kemana begitu. Nah, jadi proper itu sebenarnya bukan pertandingan, proper bukan kejuaraan, tapi proper itu merupakan sebuah standar mengukur kinerja perusahaan terkait dengan konsep triple bottom line. Triple bottom line itu seperti apa? Nanti kita coba lihat. Karena sebetulnya di dalam community development, di proper, ini yang perlu dipegang adalah triple bottom line-nya. Harus ada kesinambungannya dengan masalah-masalah triple bottom line. Jadi ini merupakan sebuah standar ukuran kinerja perusahaan. Bukan pertandingan, bukan kejuaraan. Dan ini merupakan komitmen negara Indonesia terhadap sejumlah kesepakatan internasional. Karena kalau kita ketahui bersama bahwa sejak tahun 1992 itu di Rio de Janeiro, Brazil, itu dilakukan KTT Bumi yang KTT tersebut kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa sustainable development itu sebagai platform bagi negara-negara anggota PBB untuk melakukan pembangunannya. Kemudian juga di KTT Bumi yang diadakan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, itu 10 tahun setelah Rio de Janeiro, itu para pimpinan dunia juga bersepakat untuk bagaimana meningkatkan pengawasan secara sistematis terhadap pola produksi dari industri-industri yang ada. Kemudian juga dalam perkembangannya baru-baru ini juga di tahun 2012, jadi sudah lompatannya sudah cukup panjang, itu juga Sekretaris Jenderal PBB itu mengeluarkan dokumen yang berjudul The Future We Want, itu juga terkait dengan masalah sustainable development. Kita juga pernah mengingat bahwa tahun 2000 itu dunia juga menyepakati apa yang disebut dengan Millennium Development Goals sebagai perwujudan dari memasuki abad baru di tahun 2000, maka kemudian dikeluarkanlah Millennium Development Goals yang kemudian pada tahun 2015 kemarin itu ditambah lagi goals-nya dari 8 goals menjadi 17 goals yang kita kenal dengan sekarang dengan Sustainable Development Goals. Nah, dalam perkembangan-perkembangan itu kemudian didirikanlah institusi-institusi ataupun agensi-agensi atau dinas-dinas yang ada di pemerintahan yang gunanya untuk melihat, mengawasi seperti apa industri menjalankan usahanya. Karena ada indikasi bahwa industri itu menjadi kontributor terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga itu sebabnya mengapa dinas-dinas itu kemudian dibentuk di pemerintahan. Nah, kalau kita baca dari bukunya Alvin Toffler, buku lama ini, Alvin Toffler di tahun 90-an, 80-an akhir, itu beliau mengatakan bahwa di gelombang bukunya Third Wave, gelombang ketiga, itu terjadi tekanan gelombang ketiga pada dunia industri, di mana dunia industri di gelombang kedua itu sebetulnya hanya sebagai alat untuk menghasilkan finansial saja. Jadi di gelombang kedua, perusahaan industri itu hanya untuk berproduksi dan kemudian menghasilkan keuntungan. Tapi dengan adanya pengawasan-pengawasan yang semakin ketat dari pemerintah, akhirnya ada fungsi lain dari perusahaan. Itulah yang disebut tekanan gelombang ketiga.
Sehingga perusahaan itu memiliki fungsi lain. Dia bukan hanya berproduksi dan men-generate keuntungan, akan tetapi dia juga bagaimana perusahaan tersebut memberikan 3 kemaslahatan. Kemaslahatan pertama tentunya terhadap profit, financial profit kepada para pemegang saham. Kemudian yang kedua kepada people, kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, bagaimana masyarakat di sekitar perusahaan itu dapat merasakan keberadaan perusahaan. Dan yang ketiga adalah planet. Jadi bagaimana perusahaan tersebut juga dapat menjaga kelestarian lingkungannya kepada planet bumi ini. Nah, itulah yang disebut dengan triple bottom line concept. Jadi 3P, profit, people, dan planet. Jadi sebuah industri itu memiliki fungsi-fungsi seperti itu. Nah, inilah yang kemudian menjadi fungsi tambahan dari sebuah industri. Nah, ini yang kemudian menyebabkan timbulnya kemudian corporate social responsibility. Jadi corporate social responsibility kemudian menjadi dikenal di kalangan dunia industri, dan biasanya kemudian corporate social responsibility itu dimaknai sebagai community development. Nah, ini tadi mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam perkembangannya, bagaimana sebetulnya community development di dalam proper itu sendiri. Nah, saya menganalogikan bahwa community development itu sebagai roket apogee. Nah, ini kita ngobrol sedikit tentang roket ini. Jadi kalau kita tahu bahwa kalau roket dia mau mengantarkan satelit ke satu ketinggian orbit tertentu, tentunya roket tersebut memiliki beberapa fase, beberapa tingkatan roket. Roket tingkat pertama itu mendorong roket dari bumi, dari landasan peluncuran itu sampai ke ketinggian tertentu. Kemudian setelah bahan bakarnya habis, disambung lagi dengan roket berikutnya, habis disambung lagi dengan roket yang terakhir itu disebut dengan roket apogee, yang fungsinya adalah mendorong satelit untuk mencapai ketinggian tertentu sesuai dengan orbit yang ditentukan. Nah, roket apogee ini baru dinyalakan setelah dia berada di ketinggian tertentu. Jadi dia tidak dinyalakan pada saat mulai dari landasan peluncuran. Akan tetapi, roket apogee ini tetap harus dibawa, tetap harus siap ketika dia baru saja meluncur dari permukaan bumi. Nah, begitu juga halnya dengan community development. Jadi meskipun perusahaan teman-teman itu mungkin sekarang masih merah atau biru begitu ya, akan tetapi teman-teman yang bergerak di dalam community development itu harus juga sudah siap untuk apabila suatu ketika nanti perusahaannya ingin bergerak naik ke peringkat hijau, teman-teman sudah siap. Kenapa begitu? Karena untuk menyiapkan parameter-parameter community development di dalam proper itu cukup banyak dan cukup memakan waktu. Saya melihatnya bahwa 1 tahun, 2 tahun itu kurang waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan parameter-parameter apa saja yang diminta oleh proper. Kita coba lihat parameter-parameternya itu. Yang pertama adalah policy. Jadi perusahaan harus memiliki policy tentang community development. Mulai dari visi, kemudian misi, kemudian hal-hal yang lain yang terkait dengan policy community development. Kadang-kadang kalau bicara tentang misi, itu yang disodorkan kepada proper adalah misi perusahaan. Misi perusahaan kami menjadi perusahaan kelas dunia, bla 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 bla. Padahal bukan itu yang diminta. Visi tentang community development apa gitu. Nah, ini yang sering kadang-kadang salah kaprah. Kemudian yang kedua adalah struktur organisasi. Struktur organisasi kadang bingung. Bagaimana kami mau memberikan struktur organisasi? Jumlah CD officer-nya saja cuma 2 orang di kami. Betul, cuma 2 orang, tapi yang diminta bukan itu. Yang diminta adalah bagaimana kita membreakdown seluruh pekerjaan community development
dan bagaimana kita membaginya dengan para mitra-mitra kita. Jadi mungkin kita ada menempatkan orang di tempat-tempat tertentu, di desa tertentu, itu juga harus kita masukkan di dalam struktur organisasi kita. Kemudian budget and expenditure. Ini kita akan dilihat seperti apa tingkat kesesuaiannya antara budget yang disiapkan dengan expenditure yang kita keluarkan. Selama 3 tahun itu apakah kita memiliki stabilitas tertentu nggak di dalam budget and expenditure untuk community development ini. Kemudian social mapping. Ini social mapping harus digarisbawahi karena social mapping memiliki tingkat penilaian yang tinggi, tertinggi malah di dalam community development. Dan untuk menyiapkan social mapping pun juga pengalaman saya perlu waktu yang panjang, mungkin setahun nggak cukup ini untuk melakukan persiapan social mapping. Gita, mohon maaf Pak Gita, 3 menit lagi. Baik, terima kasih Mbak Ita. Social mapping ini ada parameter-parameternya lagi di dalamnya, nanti bisa kita bahas lebih lanjut di lain kesempatan mungkin. Kemudian ada strategic plan. Strategic plan ini adalah turunan dari social mapping. Kemudian saya mau bicara tentang strategic plan. Biasanya strategic plan itu yang kita serahkan cuman materi presentasi. Padahal yang diminta adalah dokumen strategik yang dimiliki oleh perusahaan. Ini yang perlu juga dibikin. Kemudian work plan, jadi breakdown dari strategic plan itu seperti apa setiap tahunnya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan, kemudian bagaimana kita melakukan monitoring dan evaluation. Kemudian juga industrial relation, ke dalam, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan karyawannya. Ini juga akan ditanyakan oleh proper, dan kita juga harus siap dengan dokumen-dokumen yang ada. Selanjutnya, external relation, hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitarnya, apakah terjadi konflik hubungan, ini lihat, dan yang terakhir adalah publication. Publication juga nanti ada beberapa kriterianya lagi. Nah, ini gambaran slide-nya. Kira-kira di sini social mapping tadi penilaiannya cukup besar ya. Kemudian di sini adalah monitoring and evaluation ini. Jadi ini poin-poin yang besar inilah yang perlu diperhatikan semua oleh teman-teman bagaimana mencuri nilai dari bidang-bidang ini. Ada tambahan lagi yaitu Blue Ocean strategi dan Canvas strategi serta additionalitas, aspek-aspek additionalitas. Nah, ke semuanya ini saya menyebutnya dengan 11+2 parameter proper. Dan ini semuanya harus kita coba siapkan di depan. Jadi konsepnya adalah front end loading. Kita siapkan di depan seluruhnya, kemudian setelah siap baru kita jalankan. Nah, inilah kurang lebih yang menjadi kunci bagaimana agar perusahaan kita dari sisi community development itu dapat mendorong perusahaan mencapai titik orbit tertinggi, yaitu kriteria emas. Mungkin saya pikir itu, Mbak Ita. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gita. Masih ada 1 menit tadi waktunya. Jadi mungkin saya ini aja ya Pak Gita, ada sedikit pertanyaan nih kan mengenai program community development ini kan kita sekarang tahu nih Pak Gita lagi di mana-mana lagi ada pandemi di seluruh dunia, termasuk juga mungkin di daerah operasi perusahaan juga mungkin terpapar maksudnya risiko-risiko tersebut. Nah, bagaimana nih Pak kaitannya program Komdev ini? Apakah tetap berjalan dengan COVID ini? Ada penyesuaiankah atau gimana Pak Gita? Singkat aja Pak Gita mungkin. Mbak Ita, saya punya satu gambar ya. Jadi gambar ini diambil dari Commerce Ventures. Jadi Commerce Ventures itu melihat, mensimulasikan bagaimana kondisi COVID sekarang ini. Dimulai dari kondisi normal di sebelum tanggal 21 Februari, itu seperti ini kondisinya, di mana tingkat ekonomi tinggi, kemudian tingkat masalah kesehatan itu masih rendah. Cuman setelah tanggal 21 Februari, ekonomi kita mulai menurun karena daya beli mulai, kemudian di fase kedua mulai terjadi layoff, PHK dan sebagainya. Sementara ini meningkat.
biasanya, dan kemudian nanti kita akan mencapai titik puncaknya, dan ini juga akan mencapai titik nadirnya. Nah, maksudnya begini, biasanya kalau kita bicara soal COVID, itu yang terpikir di kepala kita hanya bagaimana memberikan bantuan seperti hazmat, kemudian hand sanitizer. Padahal kalau dilihat, di sini ekonomi anjlok nih. Ekonomi anjlok, sangat anjlok. Malah bahkan ada prediksi bahwa sekarang ini yang terkena baru UMKM. Nanti ke depannya, 1 bulan ke depan, bisa saja terjadi para industri, pihak-pihak industri juga akan mengalami kondisi yang sama. Nah, sekarang mungkin kita bisa bagaimana mencari cara agar ekonomi masyarakat khususnya itu dapat kita bantu agar mereka bisa recover lagi. Nah, jadi mungkin program-program di bidang ekonomi dalam peningkatan daya beli, peningkatan daya jual dan sebagainya, ini bisa kita bantu, kita tingkatkan lagi. Banyak sekali sih sebetulnya program-program yang bisa dilakukan ya, apalagi juga kalau kita berbagi dengan sektor-sektor lain seperti sektor pariwisata, misalnya sektor pendidikan, itu bisa saja kita lakukan banyak hal. Teman di institusi pendidikan beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa ini ternyata ujian bagi kami bagaimana kami harus menyiapkan infrastruktur informasi teknologi agar bisa digunakan di dunia pendidikan. Itu salah satu contoh. Di bidang ekonomi juga tentunya gitu. Bagaimana kita mempercepat UMKM ini agar mereka melek IT untuk perdagangan mereka. Nah, itu bisa dikembangkan nantinya. Saya pikir mungkin itu, Mbak Ita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Gita. Jadi mungkin tadi selain bisa memberikan, ya tetap mungkin ya kita memberikan bantuan hand sanitizer ataupun masker, tapi mungkin di sisi lain kalau misalnya ada UMKM menjahit misalnya, mungkin kita bisa berdayakan UMKM tersebut untuk menjahit masker misalnya gitu kali mungkin ya Pak Gita, kemudian membantu memasarkannya, membantu ibu-ibu tersebut misalnya untuk membuat akun misalnya di Instagram atau memasarkan produknya secara online. Itu hanya beberapa contoh mungkin ya Pak Gita, seperti itu ya. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Gita untuk waktunya. Kita lanjutkan ke pembicara berikutnya, Mas Agustinar ya. Silahkan Mas Agustinar. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mbak Ita untuk waktu yang disediakan. Pada kesempatan ini, setelah kita tadi mendengarkan secara seksama hal-hal apa saja yang perlu dilakukan untuk memenuhi kriteria proper, maka pada kesempatan ini saya akan bicara mengenai siapa yang melakukan proper. Jadi artinya, maksudnya saya mau bicara tentang orang. Jadi orang yang melakukannya. Nah, screen saya sudah kelihatan? Kelihatan Mas? Oke ya. Jadi bicara tentang orangnya ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bicara tentang orang, maka pertanyaannya adalah sejauh mana kesiapan orangnya atau tim propernya dalam melaksanakan kegiatan proper. Kenapa perlu ditanyakan mengenai kesiapan ini? Karena kita sudah dengar bersama bahwa cakupan proper ini sedemikian luas, di mana diperlukan banyak keahlian atau expertise dan juga pengalaman. Keahlian-keahlian ini juga bisa berasal dari lintas departemen. Nah, perusahaan kebanyakan mungkin tidak atau belum memiliki semua keahlian yang diperlukan. Jadi mungkin kebanyakan juga belum siap untuk melaksanakan atau memenuhi semua tugas-tugas atau data-data yang diperlukan oleh proper. Oleh karena itu penting bagi perusahaan untuk bisa
membekali tim propernya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang proper. Nah, pelatihan ini bisa diikuti oleh tim proper baik secara internal maupun eksternal. Kalau pelatihan lewat eksternal, itu kita bisa banyak menemukan ya yang disediakan oleh para training provider. Bisa googling saja dengan keywords training proper, maka di situ kita bisa menemukan banyak list topik-topik yang terkait dengan proper. Mas Agustinar, apakah ada slide ya? Slide-nya hilang. Oke, sebentar ya. Tadi ada tapi kemudian hilang. Nah, ini dia, ini kelihatan, aduh, Ya, Mbak Tami sharing slide-nya. Slide nomor berapa, Mas? sekarang slide nomor 3 ya. Ya. Oke. Tadi sampai mana, Mbak Ita? Jadi mengikuti pelatihan ya, pelatihan-pelatihan yang disediakan baik dari luar maupun dari dalam perusahaan. Nah, kalau kita mengikuti pelatihan dari luar, ada baiknya pelatihan yang diikuti itu adalah diberikan oleh trainer yang punya atau berasal dari industri yang sejenis. Karena biasanya dari trainer yang industrinya sejenis, kita bisa menarik banyak pelajaran dari situ. Nah, pengalaman dari para trainer ini juga bisa dimanfaatkan untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari proper, karena biasanya kalau kita baru pertama kali ikut proper itu bisa jadi misalnya ada satu pertanyaan kita jawab, itu bisa jadi nilainya misalnya baru dapat separuhnya. Nah, pada tahun berikutnya, nah dari berdasarkan jawaban tersebut, kita bisa memberikan jawaban yang berbeda atau tambahan agar poinnya bisa lebih baik. Selain mengikuti training dari luar, training di luar bisa juga secara in-house. Nah, kalau in-house keuntungannya kita bisa mengcustomize materi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain mengikuti pelatihan-pelatihan, bisa juga perusahaan menyediakan sarana bimbingan dan konsultasi dengan mendatangkan ahli dari luar ke perusahaan, di mana orang atau ahli tersebut memberikan coaching, bimbingan, konsultasi dalam menjawab pertanyaan proper satu persatu. Nah, saya kira itu yang bisa diberikan untuk pembekalan. Next. Selain untuk pembekalan atau bagaimana pelatihan dan bimbingan itu bisa meningkatkan kompetensi, ada satu hal juga dari pengalaman kami, yaitu bagaimana proses pengerjaan proper ini bisa berjalan dengan baik. Karena kita tahu bahwa kalau satu kerjasama dalam perusahaan melibatkan lintas departemen, itu biasanya sulit. Karena ada misalnya ada konflik prioritas waktu atau target dari masing-masing departemen yang kadang bentrok. Nah, oleh karena itu, untuk bisa memfasilitasi proses ini dengan baik, perlu orang yang tepat yang bisa melead proses ini dengan baik. Perlu profil orang yang tepat, orang yang komunikatif, yang persuasif, cerdas, bisa bernegosiasi, punya target oriented, dan punya detailing tinggi. Di sisi lain, seperti yang disampaikan oleh Pak Gita terkait dengan pandemi COVID-19,
maka ada baiknya juga perusahaan itu di awal program itu melakukan assessment terlebih dahulu terhadap aspirasi maupun kesiapan dari pihak-pihak yang terkait yang akan terlibat di dalam proper. Jadi nanti dari assessment tersebut bisa diketahui hal-hal yang perlu diantisipasi. Misalnya programnya nanti harus seperti apa agar bisa tetap memenuhi kriteria proper. Next. Nah, yang berikutnya adalah, ini adalah dari pengalaman saya menjalani program proper, di mana saya bagian dari tim community development. Itu satu hal yang sangat berkesan buat saya adalah dalam berhubungan atau berinteraksi dengan masyarakat lokal. Di mana yang jadi persoalan adalah menghadapi karakter orang-orang atau masyarakat lokal tersebut yang bisa jadi menyulitkan keberhasilan program. Kebetulan saya background pendidikan dari psikologi, jadi saya mencoba menyusun bagaimana sih menghadapi orang-orang dengan karakter yang sulit ini. Nah, ini adalah gambarannya, yaitu karakter itu kita sebenarnya bisa breakdown ya. Kita bisa breakdown menjadi 5 tahap, yaitu dari pikiran, perilaku, habit, sifat, lalu menjadi karakter atau watak di sini. Kalau sudah jadi watak memang udah sulit diubah. Tapi ada sifat-sifat seseorang yang masih bisa diubah, yang bisa kita tanamkan pemikiran-pemikiran yang positif agar bisa membantu terhadap keberhasilan program. Jadi intinya dalam menghadapi karakter orang yang sulit ini, kalau pandangan saya adalah pertama kita harus bisa mengintervensi jalan pemikirannya. Bagaimana jalan pikiran yang keliru atau tidak tepat dalam menghadapi atau terlibat dalam program Komdev itu bisa disesuaikan dengan visi misi perusahaan. Kalau jalan pikirannya sudah bisa kita ubah, maka baru selanjutnya jalannya akan lebih mudah. Karena dari situ, dari pikiran, kemudian berubah menjadi perilaku, lalu kita bantu dorong menjadi kebiasaan atau habit, terus lama-lama dengan intervensi tertentu bisa menjadi sifat dan karakter dari masyarakat yang kita inginkan. Saya kira itu saja, Mbak Ita, pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Agustinar untuk pemaparannya. Kami menerima beberapa pertanyaan untuk pembicara-pembicara sebelumnya ya. Ada dari Mas Arinaldi, kemudian juga ada dari Pak David, ada dari Ibu atau Bapak Aris Dwi ya, tadi sudah ya, kemudian Ibu Nadia Nurani, kemudian Ibu Asti. Nanti pertanyaan-pertanyaannya akan dibacakan pada saat sesi question and answer ya. Kebetulan ini untuk Mas Agustinar, karena belum ada pertanyaan, mungkin untuk Mas Agustinar mungkin saya aja yang menanyakan ya. Karena Mas Agustinar ini kan udah berhasil membimbing lebih dari 100 komunitas bisnis lokal menjadi pengusaha sukses ya. Nah, tadi bicara mengenai karakter dan sebagainya, apakah memang ada dari pengusaha-pengusaha sukses itu yang Mas Agustinar juga dampingi, apakah ada dari pengusaha-pengusaha yang kemudian menjadi sukses itu tadinya memang punya istilahnya punya karakter yang sulit atau istilahnya mungkin awalnya tuh inilah ya, apakah preman atau memang punya perilaku yang sulit gitu, tapi kemudian dia bisa menjadi pengusaha yang sukses. Mungkin ada kisah yang bisa dibagikan Mas Agustinar? Ya, betul sekali Mbak. Jadi memang di dalam program yang kami jalankan
kami kan melakukan pembinaan kepada para pengusaha lokal ya. Jadi dari pengusaha lokal itu memang ada yang background-nya dari antara lain dari preman lokal begitu ya. Jadi ada macam-macam background-nya, ada yang pengangguran, ada ibu rumah tangga, ada pekerja lepas begitu. Dan salah satunya adalah ada yang dari preman lokal. Nah memang pada awalnya sulit, tapi dengan program yang terpadu dan memang perlu waktu yang lama, akhirnya kita sedikit demi sedikit bisa memperbaiki dan merubah sikap dari orang tersebut sehingga bisa menunjukkan sikap yang lebih baik dan akhirnya bisa berprestasi sebagai pengusaha lokal di daerah kami. Terima kasih banyak kepada Mas Agustinar untuk sharingnya. Jadi kita sudah mendengarkan tadi 3 pembicara ya. Kita masih punya 1 pembicara lagi, yaitu Mas Sri Purwadi. Mas Pur, mungkin mudah-mudahan sudah berhasil join ya dan bisa menyampaikan pemaparannya untuk terkait compliance dan juga sistem manajemen lingkungan. Oke, terima kasih Mbak waktunya Mbak. Silakan. Selamat malam. Terima kasih. Salam proper teman-teman. Kita setiap tahun ketemu dengan proper ini kadang ya bikin senang tapi kadang juga bikin pusing ya. Apalagi waktu gini sudah mendekati ya. Kita sekarang sudah submit simple ya, terakhir tanggal 12 Juli. Oke, next Mbak. Oke, lanjut Mbak. Oke ya. Oke, kalau kita ngomongin mekanisme proper sebenarnya itu cuma ada 2 ya, ketaatan terhadap peraturan penilaian dan ketaatan lebih dari peraturan tersebut ya. Sebenarnya kalau kita sudah memenuhi segala persyaratan tentang PPU, PPA, pengolahan limbah, pengolahan ekosistem gambut, potensi kerusakan lahan tambang, pengelolaan sampah, pengelolaan bahan 3, kita otomatis sudah biru ya. Cuma kita kadang bingung sih, setelah biru apa yang kita lakukan? Kita kan submit dokumen di RKPL, slide next Mbak. Nah di sini Mbak, tadi sudah dijelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat ya. Di sini ada beberapa sebenarnya kuncinya di sini ya. Kalau kita sudah biru, kuncinya di sini di efisiensi energi, penurunan emisi, konservasi air dan efisiensi air, 3R limbah B3, 3R limbah non B3, keanekaragaman hayati dan pemberdayaan masyarakat. Sebab di babak akhir itu yang dipresentasikan ini inovasi, mengapa Anda dapat emas, inovasi apa yang dilakukan. Nah, efisiensi energi ini apa sih inovasi yang baru? Nah, kendala kita kadang inovasinya tadi disebutkan dari berbagai macam, kita menyatukan ya, efisiensi energi bagaimana, penurunan emisi bagaimana, konservasi air dan efisiensi air bagaimana, 3R limbah B3 gimana, 3R limbah non B3 gimana, keanekaragaman hayati bagaimana. Ini waktunya cuma 5 menit ya di proper terakhir 2019 dan pemberdayaan masyarakat itu 25 menit. Dan 30 menit itu diskusi. Oke, langsung. Next, Mbak. Langsung aja, Mbak. Penuh lagi, Mbak. Nah, sekarang kita sudah di perusahaan melengkapi data simple ya, Mei sampai 12 Juli posisi sekarang ini. Dan itu waktunya sangat cepat ya. Dan bahkan sekarang itu baru, mungkin ada yang baru selesai pengukuran UKL-UPL yang pertama ya. Bulan Januari sampai Juni. Semoga semuanya sudah selesai, sudah disubmit ya. Kemudian penyusunan raport sementara 13-24 Juli, supervisi 13-14 Agustus, penyampaian raport sementara 12-18 Agustus, dan masa sanggah ya. Ternyata kita ada ketidaksesuaian, maka akan ada masa sanggahnya di 31 Agustus sampai 11 September. Oke, langsung Mbak. Next Mbak. Nah, kemudian supervisi rapat final dan pengumuman kandidat itu 21 Agustus ya. Kalau kita sudah penuh pemenuhan
peraturan sudah penuh ya, kita mau calon kandidat hijau. Kemudian sosialisasi hijau 1 sampai 4 September. Nah, ini penyampaian dokumen hijau ya, 16 sampai 18 September. Ini yang ada di Permen LH nomor 3 2014 ya. Tinggal kita menyesuaikan, tapi ya tadi sudah dibicarakan oleh Mas Bas sama Pak Gita tentang gimana sih triknya. Kemudian evaluasi dokumen hijau 28 September sampai 16 Oktober. Oke, langsung Pak. Dan di bulan September, nah penilaian Propermas ya, tadi bukan tadi yang dipresentasikan inovasi dan Komdep ya. Dan Komdep mempunyai sisi yang lebih besar pada tahun 2019. Dan penggunaan proper di bulan Desember ya. Oke, lanjut lagi Mbak. Nah, penentuan biaya komplain koper ya, pertama di RKPL nilainya 150 ya. Kemudian sistem manajemen lingkungan 100, pengembangan masyarakat 100, dan pemanfaatan sumber daya alam 600. Tapi untuk proper saat ini nanti akan perbedaannya. Kalau dulu itu di RKPL baru dokumen lingkungan, dokumen hijau. Sekarang itu setelah di RKPL baru sistem manajemen lingkungan. Ya. Tapi kalau sudah implementasi ISO 14.000 kayaknya sistem manajemen lingkungan sudah nggak ada isu lagi. Nah. Oke, next Mbak. Nah, langsung Mbak. Oke. Dan di pemanfaatan sumber daya alam ada 6 item ya. Tadi sudah jelaskan Mas Bas ya. Efisiensi energi, pengurangan pencemaran udara, efisiensi air, 3R limbah B3, 3R limbah padat non B3, dan keanekaragaman hayati. Oke, nilainya 100 rata-rata ya. Oke, nah kemudian sistem manajemen lingkungan ya. Oke, tadi penilaiannya setelah di RKPL di submit ya. Oke, kita misalnya ada kebijakan, perencanaan, implementasi, checking coordination, review manajemen, rentang pengaruh, dan sertifikasi. Makanya tadi saya sebut kalau sudah ISO 14001 sudah berjalan dengan baik, terimplementasi dengan baik, saya yakin ini sudah bisa ya, hasilnya bagus nilainya. Sebab dari tahun kemarin tuh untuk penilaian SML, sistem manajemen lingkungan, nilainya bagus-bagus. Oke, next Mbak. Oke, apa sih di kebijakan? Nah, di kebijakan ada beberapa yang dinilailah mempertimbangkan karakteristik skala kegiatan dan dampak. Kemudian komitmen perbaikan dan berkelanjutan. Kemudian komitmen taat peraturan. Tercermin dalam penetapan tujuan sasaran dan lingkungan. Kemudian ditandatangani dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja. Di sini kita lihat kebijakan kita itu sudah memenuhi ini belum. Nah, apakah ada komitmen berkelanjutan? Apakah ada taat terhadap peraturan? Oke, lanjut Mbak, next. Nah, perencanaannya, pertama aspek lingkungan dikelola, kemudian penetapan aspek lingkungan dikomunikasikan dan dimutakhirkan. Kemudian penjaminan pemenuhan peraturan, termasuk proper ya. Kemudian sasaran, target, indikator keberhasilan, dan ini yang memegang peranan penting ya. Kemudian program manajemen lingkungan yang jelas, tanggung jawab, metode, dan jadwal ya. Oke, next Mbak. Oke ya, tujuan, sasaran, target, indikator keberhasilan ya. Sebenarnya semua penilaian proper tersebut sudah ada di sini ya. Kenapa nggak kita masukkan ke tujuan, sasaran, target, indikator keberhasilan di SML? Tentang efisiensi energi, tentang pengurangan efisiensi udara, tentang efisiensi air, 3R limbah B3, 3R limbah udara, dan keanekaragaman hayati. Kenapa nggak kita masukkan? Kalau ini sudah kita masukkan, otomatis komplain blueprint tersebut akan terselesaikan ya. Tetapi aktualnya ya, begitu 1 bulan sebelum proper, bingung apa sih efisiensi air energi di perusahaan, di maintenance, di PE itu kita baru cari-cari. Maka tadi ada lintas departemen ya, itu memudahkan bagaimana sih. Sebenarnya kalau ini sudah masuk di tujuan, sasaran, target, indikator keberhasilan perusahaan, otomatis hijau sudah tercapai. Kalau ini berjalan dengan baik ya, dan ingat
di dalam proper itu inovasi baru itu yang dinilai. Misalnya efisiensi air, kita tulis apa? Mengganti keran air yang apa? Otomatis, elektrik ya. Kalau programnya terus ya, inovasinya nggak kelihatan, harus berubah-ubah ya. Sebab ditanyakan tadi, inovasi itu harus kita tonjolkan. Kan dinilai di proper Mas, inovasi apa yang dilakukan? Mas Pur, maaf, waktu Ya. 4 menit lagi, terima kasih. Oh, ya lanjut Mbak. Next. Oke ya, kemudian implementasi ya. Struktur penanggung jawab yang memadai, pelatihan prosedur dengan kompetensi, teman dikomunikasikan di dokumentasian, kontrol dokumen dan kontrol masalah dan sistem tanggap darurat ya. Yang di sini yang sering apa? Struktur penanggung jawab yang memadai, sertifikasi ya. Jadi orang harus punya ya, ada pelatihannya ya. Ini yang sering ditanya. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian checking organization ya, pemantauan dan pengukuran, identifikasi ketidaksesuaian, pencatatan dan audit ya, harus ada audit. Oke, lanjut lagi. Nah, kemudian ada review manajemen ya. Dapat menunjukkan bukti bahwa pimpinan puncak telah melakukan tinjauan review pelaksanaan sistem manajemen lingkungan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan, efektivitas ya. Itu harus ada reviewnya setahun sekali. Ya. Kemudian rentang waktu ya, ini waktunya internal perusahaan dan eksternal ya. Bagaimana sih setelah ini berjalan? Kemudian sertifikasi ya, harus ada sertifikasi dari pihak ketiga ya. Jangan sampai sertifikasi dari grup, kita dari korporat sudah ada sertifikasi Pak. Nah, yang diminta kan pihak-pihak memberikan sertifikasi atas sistem manajemen yang dilaksanakan. Ini termasuk penilaian juga. Jadi intinya kalau kita tangkap di sini, kalau kita sudah implementasi ISO 14001 yang terukur dan inovasi-inovasi tadi dijalankan, saya yakin hijau sudah kepegang ini. Dan ya presentasi inovasi dan Komdep ya. Dan yang kita inginkan inovasi tentang ini, inovasi terus harus berubah-ubah. Kalau ternyata udah Pak, saya ada inovasi 30 nih. Ya jangan ditampilkan semua. Tahun depan nggak ada inovasi lagi ya. Emas nggak terpegang lagi. Jadi inovasi itu harus ada dan berkelanjutan ya. Kadang ya saya sering ditanya itu, kita inovasi ada Pak, tahun ini 30, tahun depan ya meneruskan aja. Ya nggak bisa ya. Karena target emas yang kita presentasikan, mengapa dapat emas itu ya inovasi-inovasi tersebut. Oke, sebenarnya kalau SML itu sudah berjalan baik ya, saya yakin hijau udah kita pegang. Oke, terima kasih Mbak, teman-teman, dan salam proper. Salam proper. Oke. Makasih banyak Mas Pur, semangat untuk proper ya. Bukan cuma hijau ya Mas Pur ya, tapi juga semangat proper emas ya. Iya. Mungkin sekalian lanjut pertanyaan aja ya kali ya Mas Pur ya. Ini kebetulan ada pertanyaan Mas Pur kan paling update nih dengan apa kriteria proper ya. Ada pertanyaan nih dari Mas Andri Najib. Apakah ada perbedaan antara kriteria proper emas yang sebelumnya dengan kriteria proper yang berlaku saat ini? Jadi dari tahun lalu, tahun ini ada perbedaannya nggak kriteria proper emas? Mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Mas Basuki ya, selain Mas Pur. Silakan Mas Pur. Oke. Sebenarnya kalau kita kan masih mengacu Permen LH nomor 3 2014 ya. Kalau sebelum itu ada pergantian kayaknya belum ada perbedaan ya Pak. Kemudian kalau sekarang kan sudah ada LCA ya. Sebenarnya kalau di ISO 14.000 ada LCA juga. Kita tinggal mindah aja sebenarnya, nggak ada ISO. Kan ISO 14001 sudah berlaku dari 2015. Nah, saya yakin perusahaan-perusahaan sudah melakukan LCA. Dan itu ya tinggal memindahkan aja kan.
Ya. Oke, Mbak. Dari Mas Bas mungkin ada tambahan atau dari Pak Gita mengenai kriteria emas ini? Apakah ada perubahan dari yang dengan sebelumnya? Ya. Saya pikir yang barusan diutarakan Mas Bol itu sudah benar. Jadi sejak tahun 2018 itu ada tambahan penilaian gitu ya terkait life cycle analisis. Nah itu sebenarnya semua protokol dan kriterianya ada semua di aturan tahun 2018 itu. Nah KLH dalam hal ini sudah kerjasama dengan ILCAN ya, Indonesian Life Cycle Assessment Network gitu ya. Intinya LCA itu mungkin ada dua yang penting di sana, yaitu pertama bagaimana menggunakan konsep LCA ini sesuai dengan ISO 14040 kalau nggak salah Mas Pur ya. Kemudian kompetensinya, jadi LCA itu juga harus memberikan sertifikasi bagi orang-orangnya. Nah, kira-kira itu Mbak Ita. Ya, oke. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu keempat pembicara kita sudah menyampaikan pemaparannya ya. Jadi mungkin kita langsung aja ke sesi tanya jawab. Ini dari yang pertanyaan pertama nih dari Mas Aris Dwi. Bagaimana mempertahankan proper emas atau minimal tetap mempertahankan proper hijau bagi perusahaan? Mungkin ini pertanyaan tadi untuk Mas Basuki, tapi Mas Basuki saja. Tapi saya akan juga memberikan pertanyaan ini kepada Mas Basuki dan Pak Gita. Jadi dari segi PSDA-nya bagaimana, kemudian dari segi PSDA maksudnya pemanfaatan sumber daya alam, dan dari segi community development-nya seperti apa. Jadi bagaimana sih kiatnya mempertahankan? Mungkin tadi sebetulnya sih Mas Pur tadi sudah juga menyampaikan ya tadi terkait inovasi, terkait beberapa hal juga. Tapi mungkin silakan ditambahkan Mas Basuki sama Pak Gita. Iya, terima kasih Mbak Ita. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya kiat mempertahankan, kembali lagi kita harus memastikan pertama pentaatan kita harus kuat dulu ya. Jangan sampai yang terkait misalnya pentaatan biru yang terkait personel, misalnya sertifikasi manajer energinya misalnya tidak ada, itu langsung ke biru lagi. Oke, jadi mempertahankan semua yang pentaatan biru. Nah, kemudian naik lagi ke fase hijaunya untuk kriteria hijau PSDA. Ada 3 lah intinya. Pertama, 1 komitmen perusahaan. Top manajemen itu harus selalu memberikan dukungan penuh terhadap implementasi proper di perusahaan. Kedua, itu harus selalu melakukan inovasi. Jadi seperti yang Mas Pur bilang tadi, inovasi itu harus punya strategi ya. Tidak semua dikumpulkan tahun ini, saya punya 100 Pak, tahun depan repot lagi nanti. Jadi kita harus memiliki rencana strategi sama rencana jangka pendek gitu ya, dibagi lagi. Jadi biasanya kalau pengalaman saya itu 5 tahunan, jadi kita plot saja dalam 5 tahun itu program unggulan apa aja dan inovasi apa aja yang akan kita berikan ke masing-masing kriteria itu. Dan itu di-drill lagi ke jangka pendek 1 tahun sesuai dengan pencapaian proper dan target proper kita di tahun berjalan gitu ya. Nah, kira-kira itu Mbak Ita. Ya, terima kasih Mas Bas. Silakan Pak Gita. Ya, kalau dari saya kurang lebih sama mirip dengan Mas Basuki. Jadi yang terpenting itu pertama adalah kita punya grand plan-nya atau grand strateginya seperti apa. Misalnya kita menjalankan sebuah program. Misalnya katakanlah peternakan sapi begitu ya. Kita harus punya strateginya dari tahun pertama sampai tahun kelima itu rencananya mau seperti apa begitu. Apa target di tahun kelimanya itu apa? Kemudian dari 5 tahun itu kita pecah lagi ke dalam 1 tahun, di mana setiap tahunnya itu memiliki inovasi-inovasi. Jadi inovasi-inovasinya itu yang penting dicatat adalah semuanya itu harus kita kembalikan kepada konsep triple bottom line. Jadi program kita itu harus memberikan keuntungan finansial kepada masyarakat si penerima program, kemudian ada manfaat yang diterima oleh si penerima program itu, mungkin dia bertambah pengetahuannya, bertambah pintar dia,
Kemudian yang ketiga adalah memberikan dampak kepada lingkungan. Misalnya kalau tadi kita bicara soal sapi, apakah ada hal-hal yang terkait dengan masalah lingkungan yang dapat diterima, yang dapat dikontribusikan oleh peternakan sapi misalnya. Misalnya menggunakan kotoran sapi untuk pupuk, nah itu kan ada kaitannya dengan lingkungan. Nah jadi di setiap fase atau di setiap program itu ada inovasi, dan inovasinya itu harus kita kaitkan dengan konsep triple bottom line itu tadi. Kurang lebih itu. Baik, Pak Gita dan Mas Basuki, terima kasih banyak untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini ditujukan kepada Pak Agustinar Mas Agustinar Ginanjar. Oke, Mas. Jadi gini, training tadi kan kita bicara pelatihan ya. Sebetulnya pelatih ini dari Mas Arinaldi pertanyaannya ya, dari Pak Arinaldi pertanyaannya, training seperti apa sih yang harus diikuti? Jadi apakah training dari BNSP ya, harus ke sertifikasi atau ada atau bisa juga training yang mendapat sertifikat namun bukan sertifikasi dari lembaga? Kemudian kan ini kan kita sekarang lagi COVID ya, apakah webinar yang banyak diselenggarakan itu dapat menggantikan peranan training tatap muka yang kita biasa lakukan, dan kemudian apakah sertifikat atau bukti training dapat dijadikan menjadi bukti kompetensi? Ini pertanyaan dari Mas Arinaldi. Silakan Mas Agustinar. Ya, saya coba menjawab, tapi mungkin nanti bisa ditambahkan dari pembicara yang lain ya. Pertama, mungkin soal apakah training webinar ini bisa menggantikan training tatap muka. Kalau menurut pendapat saya bisa. Jadi pada prinsipnya adalah kita mempelajari sesuatu kan. Jadi asalkan bisa dibuktikan dengan sertifikat pelatihan yang kita ikuti itu bisa. Nah, cuma memang kalau pelatihan ini kan ada sertifikatnya, itu ada yang sertifikat kehadiran, ada yang pelatihan yang sifatnya sertifikasi BNSP. Nah, kalau untuk sertifikasi BNSP ini ya tergantung nanti dari kriteria dari proper yang diharapkan, apakah memerlukan sertifikasi BNSP atau tidak. Kalau untuk posisi-posisi tertentu, mungkin ada yang perlu sertifikat dari lembaga tertentu. Nah, mungkin ini kaitannya sama posisi-posisi persyaratan di PSD atau mungkin di SML ya. Tapi kalau yang setahu saya, kalau di bagian Komdev itu masih cukup dengan sertifikasi yang biasa, tidak harus yang BNSP. Oke, mungkin dari Mas Pur, saya pikir mungkin bisa menambahkannya yang lebih memahami terkait SML dan pelatihan yang terkait sistem manajemen lingkungan ataupun sumber daya alam. Mas Pur mungkin bisa menambahkan jawabannya terkait pelatihan. Nampaknya beliau menghilang lagi. Mungkin Mas Bas bisa menambahkan kalau yang terkait pelatihan PSDA ya, kan mungkin ada pelatihan yang terkait energi dan sebagainya ya. Ya. Ya, saya melanjutkan tadi, kita fokusnya sekarang kalau PSDA memang lebih banyak ke sertifikasi yang berbasis BNSP. Nah, contohnya energi. Energi itu dari ISDM FPDK hanya menunjuk lembaga sertifikasi profesi, hanya ada 3 di Indonesia. PPSDM FPDKE, kemudian LSPHK, kemudian LSP Energi. Nah, kondisi sekarang itu BNSP masih belum bisa memberikan sertifikasi secara CBT atau secara seperti ini ya. Contoh manajer energi sampai bulan ini gitu, itu harus tatap muka. Karena dari penilai itu masih harus memverifikasi secara langsung dan dokumen itu harus ditunjukkan. Tapi kemarin saya baru dapat info kalau auditor energi sudah bisa secara CBT atau online, jadi tidak harus face to face. Nah, demikian juga dengan sertifikasi PSDA lainnya. Ini sangat tergantung dari mohon dicek ke ini aja penyelenggaranya LSP-nya. Jadi itu berpengaruh juga. Jadi untuk itu memang keputusannya ada di BNSP, Mbak Ita. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Basuki untuk
untuk jawabannya dan juga Mas Agustinar. Nah, pertanyaan berikutnya ini, jadi kita sesi tanya jawab ini sampai pukul 21.30 ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kebetulan kami menerima cukup banyak nih pertanyaan, jadi kami akan upayakan untuk bisa menjawab semuanya, tapi seandainya nanti ada yang belum tersampaikan, nanti mungkin bisa menghubungi Mbak Tami dan bisa berkonsultasi langsung dengan masing-masing pembicara ya, nanti kalau seandainya kami tidak bisa menjawab semuanya dalam event ini. Nah, pertanyaan berikutnya ini untuk Pak Gita. Jadi ini mungkin 2 pertanyaan sekaligus ya, karena saling berkaitan nih tentang COVID. Jadi dari Pak Arinaldi dan dari Pak David Marbun. Nah, dari Pak Arinaldi ini, apakah kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi COVID-19 untuk perusahaan, itu dapat bekerja sama dengan masyarakat lingkungan sekitar, misalnya dengan support pemodalan dan lainnya untuk inovasi terkait COVID, seperti pembuatan alat cuci tangan, itu alat cuci tangan maksudnya untuk digunakan publik ya, apakah itu bisa masuk sebagai manfaat bagi lingkungan dan dimasukkan dalam, maksudnya bisa dimasukkan dalam kriteria penilaian atau bisa mendapatkan kredit lah gitu untuk salah satu kriteria di Komdev. Kemudian pertanyaan dari Pak David Marbun ini, apakah memberikan sosialisasi bahaya COVID-19 itu bisa dianggap sebagai Komdev dalam penilaian proper? Jadi 2 itu Pak Gita pertanyaannya. Silakan Pak Gita. Baik, terima kasih. Mungkin saya akan yang kedua dulu, pertanyaan yang kedua mengenai sosialisasi COVID itu apakah bisa dijadikan program di dalam Komdev begitu ya. Yang perlu kita pahami bahwa yang diminta oleh Proper bahwa program yang kita jalankan itu Proper minta sangat minimal ya. Program yang dijalankan itu harus simultan minimal 2 tahun berturut-turut atau dijalankan 2 tahun multi years. Padahal kalau dari pengalaman saya sebuah program CD itu minimal 3 tahun harus dijalankan. Tapi Proper mintanya minimal dia 2 tahun dijalankan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah program sosialisasi itu bisa berlangsung selama 2 tahun tidak? Dan apakah ada rencana strategisnya ada atau tidak? Ada shaping plan-nya ada atau tidak? Itu yang perlu didesain dulu sejak awal. Jadi saya yakin bahwa kalau kita hanya melakukan sosialisasi saja, itu belum bisa termasuk ke dalam program Komdev yang bisa kita unggulkan. Karena kuncinya adalah bahwa program ini harus bisa diunggulkan oleh perusahaan untuk mendorong perusahaan mendapatkan kriteria tertentu. Nah, jadi harus dicari tuh koneksinya bagaimana antara sosialisasi dengan program 2 atau 3 tahun. Itu yang harus dicari. Jadi kita memang dalam mendesain program itu juga perlu agak sedikit merenung-renung begitu. Nggak bisa hanya sekedar sosialisasi kita lakukan terus apa gitu gitu kan. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah cuci tangan ya. Cuci tangan, membuat alat-alat cuci tangan dengan masyarakat. Apakah itu juga bisa menjadi program Komdev? Bisa, tapi kembali lagi desain programnya seperti apa gitu kan. Misalnya katakanlah sekarang ini tahun ini memberikan pelatihan dan memberikan pelatihan dan membuat alat-alat itu. Kemudian di tahun kedua bagaimana program ini bisa direplikasi. Mungkin sekarang ini di desa tertentu, nah nanti penduduk desa ini tahun keduanya itu mulai mereplikasi, mulai mengajarkan kepada penduduk di desa yang lainnya. Kemudian setelah itu berkembang lagi kelompok-kelompok lainnya sampai akhirnya mereka misalnya membentuk koperasi pembuat cuci tangan gitu misalnya. Nah, ini grand strateginya harus dipikirkan dulu ke depannya seperti apa. Jadi jangan hanya sekedar cuci tangan kita bikin, membantu masyarakat, melatih masyarakat bikin, udah. Tapi ke depannya ini mau bagaimana nih? Apakah harus ada nanti kerjasama dengan investor untuk pengadaan
pengadaan bahan-bahannya. Ini kan tentunya nanti juga menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana masyarakat kalau sudah pesanannya jumlahnya besar, tentunya mereka juga perlu permodalan. Nah, dari mana permodalan ini bisa didatangkan? Ini perlu kita pikirkan ke dalam rencana strategi secara keseluruhan. Mungkin seperti itu. Jadi menurut hemat saya adalah bahwa kembali lagi kita harus pikirkan strateginya itu dalam 5 tahun atau 4 tahun ke depan itu bagaimana rencananya. Dan di setiap tahunnya itu harus ada inovasi-inovasi. Itu mungkin jawaban saya mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, baik Pak Gita, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Jadi memang itu bukan sesuatu yang sifatnya one time mungkin gitu ya Pak Gita ya, tapi memang dia continue, berkesinambungan, kemudian ada ya bisa replikasi atau bisa sustain gitu ya. Jadi bukan program yang sifatnya one time ya. Mungkin begitu. Ini saya mau menanyakan nih, Mas Pur nih sebenarnya banyak pertanyaan nih buat Mas Pur. Mas Pur ada masih di ini nggak ya? Di line nggak ya? Di copy nggak ya? Oke, kalau Mas Purnya belum ada, berarti kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya yang cocok untuk menjawab ini sepertinya Mas Basuki sama Pak Gita nih mungkin ya. Jadi pertanyaannya begini, mungkin Mas Basi, ini dari Mbak Anyong ya, atau Bapak atau Ibu Anyong, maaf, ini mau bertanya, kalau kita melakukan inovasi, ini efisiensi energi, berarti Mas Bas ini. Kalau kita melakukan inovasi, misalnya efisiensi energi, tapi secara bertahap di setiap tahunnya untuk diterapkan di unit kerja, dan akan menyeluruh penerapannya, jadi di unit kerja yang lain juga, apakah itu masih bisa disebut inovasi, Mas? Jadi mungkin kalau mudah-mudahan saya nggak keliru mengartikan pertanyaannya Mbak Anyong ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan efisiensi energi nih di unit maintenance Mas misalnya. Kemudian penghematan apa misalnya ya, bahan bakar atau apa. Kemudian program yang sama itu diterapkan juga di unit yang lain, di produksi, kemudian di camp, di mana sama tentang penghematan bahan bakar juga. Nah, apakah jadi tapi itu dilaporkannya di tahun yang berbeda-beda gitu di unit lainnya. Nah, apakah itu masih bisa disebut inovasi, Mas Bas? Oke, baik, terima kasih. Langsung saya jawab gini. Jadi pernah ada penilaian, jadi satu perusahaan A dan perusahaan B itu benar-benar mempropos program unggulan yang sama suatu saat, jadi tahun 2017 kalau nggak salah. Nah itu begitu itu dapat, ternyata yang mendapat pengakuan karena yang satu bagusnya dia langsung mematenkan gitu program itu. Nah sehingga otomatis sejak itu semua yang mengikuti yang memberikan program unggulan itu, meskipun itu inovasi ya, tapi sudah menjadi program keberlanjutan saja, bukan kredit inovasi. Demikian juga yang seperti contoh barusan Mbak Ita. Jadi misalnya tahun ini contohnya apa ya, mungkin memasang solar panel gitu ya di operation. Inovasinya itu mungkin muncul dalam grand plan 5 tahun yang nanti, tapi begitu di drill down penilaian tahun ini, tahun depannya sudah masuk ke program keberlanjutan saja, bukan program inovasi. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi jelas ya. Jadi untuk tahun berikutnya sih dia bukan termasuk inovasi, tapi justru dia dapat istilahnya dapat kreditnya itu dari segi sustainable-nya ya. Sama ini bukan inovasi, tapi tadi saya paparkan ada 4. Dia absolutnya yang selalu konsisten naik, menambah kredit dari nilai absolutnya gitu. Oke, ya baik. Terima kasih banyak Mas Basuki untuk penjelasannya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ini Mas Pur. Ini Mas Pur sudah bisa mendengarkan suara saya, Mas Pur? Karena ada banyak sekali pertanyaan untuk Mas Pur. Belum ya, masih connecting ya. Oke. Kalau gitu untuk Pak Gita dulu deh. Ini Pak Gita pertanyaan dari Mbak
Ibu Nadia Nuraini. Mohon penjelasan Pak Gita mengenai Blue Ocean Strategi dan Canvas Strategi yang tadi ada di presentasinya Pak Gita. Mungkin tadi udah dijelaskan ya, tapi mungkin sekarang Bapak bisa menjelaskan lebih banyak, lebih lanjut lagi, lebih detail lagi, dan memberikan beberapa contoh. Silakan Pak Gita. Baik, terima kasih. Ini tadi sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang Blue Ocean Strategi dan Canvas Strategi, tapi kelihatannya memang ini saya juga kehilangan slide-nya ini. Tapi begini, Blue Ocean Strategi itu atau strategi Samudra Biru itu sebetulnya kita bicara aja dulu ya. Blue Ocean Strategi itu adalah jawaban dari Red Ocean Strategi. Nah, di dalam dunia industri ataupun dunia perdagangan sekarang ini itu biasanya menggunakan Red Ocean Strategi. Seperti apa Red Ocean Strategi itu? Red Ocean Strategi itu adalah sebuah strategi bagaimana kita memenangkan persaingan, memenangkan penjualan itu dengan cara mengalahkan pesaing kita, gitu. Itu Red Ocean Strategi. Tapi di Blue Ocean Strategi itu adalah bagaimana kita memenangkan pertandingan tanpa mengalahkan orang lain. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mencari inovasi yang mungkin belum dilakukan oleh orang lain, disitulah kita kembangkan. Jadi artinya kita mencari lahan garapan baru yang selama ini belum dilakukan oleh pihak lain. Nah, apa saja yang dilakukan di Blue Ocean Strategi? Sebentar, saya mungkin mencoba untuk membuka slide-nya yang lain. Saya sebentar ya. Ini dia. Saya coba share. Sudah terlihat ya? Iya, bisa kelihatan Pak Gita. Oke. Nah, kuncinya Blue Ocean Strategi itu adalah bagaimana kita menghapus hal-hal yang selama ini mungkin tidak harus kita lakukan lagi. Jadi faktor-faktor apa saja yang bisa kita hapuskan di dalam menjalankan program. Mungkin ada hal-hal yang sudah tidak perlu lagi selama ini. Misalnya, katakanlah ya, selama ini kita dalam memberikan pelatihan harus memberikan seragam untuk peserta. Nah, mungkin hal itu bisa dihapus, gitu. Nah, itu hapus. Kemudian bagaimana kita mengurangi? Ada hal-hal yang kita kurangi yang selama ini mungkin berlebih-lebihan, mungkin dalam melakukan pelatihan kita menyediakan makanan yang cukup banyak, gitu. Bisa nggak itu kita kurangi, misalnya? Nah, kemudian apa yang bisa kita tingkatkan? Hal-hal apa yang bisa kita tingkatkan untuk program itu lebih inovatif lagi? Dan hal-hal apa yang selama ini mungkin belum dilakukan? Kita ciptakan sesuatu yang baru. Hal-hal seperti itulah yang masuk ke dalam kriteria Blue Ocean Strategi. Mungkin penjelasan saya tidak terlalu jelas ya, karena memang ini tergantung atau terkait dengan program seperti apa yang kita jalankan. Nah, itu Blue Ocean Strategi. Kalau Canvas Strategi itu sebenarnya adalah manifestasi ataupun grafis ataupun visualisasi untuk menjelaskan seperti apa Blue Ocean Strategi yang kita jalankan. Misalnya ada sesuatu yang ada harga yang kita turunkan ya, atau harga yang kita
atau misalnya pelatihan yang kita naikkan dan seterusnya. Ini saya ambil contoh aja. Misalnya kita melakukan membuat kanvas strategi tentang donor darah. Ini yang paling gampang dan biasanya dilakukan oleh kita semua. Apa yang kita hilangkan? Apa yang kita hapus? Misalnya membentuk panitia, karena setiap 3 bulan atau setiap 4 bulan kita mengadakan kegiatan donor darah. Mungkin kita tidak perlu lagi membentuk panitia, karena panitia sudah dengan sendirinya atau orang-orang yang ada di perusahaan sudah dengan sendirinya mengerti, tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian misalnya mencari target donatur, misalnya ini ada donatur. Ini kita harus tingkatkan. Jadi mungkin selama ini dibiayai oleh perusahaan saja, mungkin ada pihak-pihak tertentu yang juga mau berkontribusi. Kemudian kita ciptakan, apa yang kita ciptakan? Misalnya menghubungi PMI itu tidak setiap mau melakukan kegiatan donor darah baru kita hubungi, atau kita menciptakan suatu MOU tersendiri dengan PMI sehingga program itu secara otomatis bisa dijalankan. Kemudian kita kurangi, apa yang kita kurangi? Misalnya di sini apa nih? Menyebarkan pengumuman, misalnya. Pengumuman mungkin tidak perlu lagi kita sebarkan, kita cukup pemberitahuan di awal tahun bahwa kegiatan donor darah sudah akan dilakukan pada bulan ini, dan ini, gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita coba buat grafiknya, inilah yang tertuang di dalam sebuah kanvas strategi. Nah, contoh saya mungkin memang tidak terlalu pas, karena ini kegiatan donor darah boleh dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai program community development. Tapi saya memberikan contoh donor darah ini karena rata-rata setiap perusahaan selalu melakukan kegiatan donor darah, sehingga kita memiliki gambaran seperti apa yang bisa kita kurangi, seperti apa yang bisa kita tingkatkan, dan seterusnya. Mungkin itu jawaban saya mengenai kanvas strategi dan Green Ocean strategi, Mbak Ita. Ya, terima kasih banyak Pak Gita. Mudah-mudahan penjelasan yang diberikan Pak Gita tadi sudah menjawab pertanyaan yang diajukan ya. Mas Pur kembali connecting ya. Mas Pur, ini banyak sekali pertanyaan buat Mas Pur nih, sudah menumpuk. Kalau dimasukin dalam karung, udah 1 karung sendiri nih pertanyaannya untuk Mas Pur. Oke, sama. Oke, siap Nah, Mas itu. Pur. Oke nih. Oke, pertanyaannya Mas Pur. Jika dari Pak Faisal pertanyaannya. Jika perusahaan saya mengalami banyak insiden lingkungan, misalnya spill, tumpahan ya, tumpahan minyak atau tumpahan bahan kimia ya, dengan jumlah yang banyak dan sangat sering nih terjadinya. Tapi insiden tersebut dapat kami tangani dengan baik dan sesuai dengan prosedur, baik dari segi teknik penanganan dan pengelolaan limbah akibat insiden. Pertanyaannya, apakah insiden-insiden yang perusahaan saya alami ini dapat berpengaruh terhadap penilaian proper? Gimana tuh Mas Pur? Kemudian lanjut sekalian 2 ya Mas, soalnya tadi udah banyak nih Mas. Yang pertanyaan berikutnya, bagaimana kriteria untuk emas? Apakah perusahaan harus 3 kali dapat proper hijau atau cukup 2 kali proper hijau sudah bisa dapat menjadi kandidat emas? Jadi 2 pertanyaan. Mas, ada banyak sebetulnya, tapi 2 dulu ya. Silakan. Oke, Mbak. Mungkin saya menjawab yang pertama ya. Ya. Sebenarnya di dalam penilaian ada sanksi administrasi ya. Apakah itu dijalankan atau enggak? Kalau selama ini ternyata ada spill dan nggak pernah dilaporkan, nggak ada sanksi, ya mana-mana aja. Jadi kalau ada sanksi administrasi, kemudian kita jalankan rekomendasinya juga nggak ada isu. Kemudian untuk emas ya, ini kalau sesuai dengan Permen LH nomor 3 2014 itu harus 3 kali ya, 3 kali berturut-turut. Sebenarnya kalau perlu dapat hijau ya, sebenarnya kalau hijau itu sudah nggak ada isu ya. Kalau saya tadi untuk SML-nya sudah berjalan dengan baik, sudah karyawan sudah aware, dan inovasi-inovasi sudah jalan. Kayaknya untuk dapat emas harusnya itu sudah di tangan ya. Oke Mbak, makasih Mbak.
Oke, kalau gitu Bu, terima kasih banyak. Jadi 3 kali proper hijau baru Ya, bisa dapat emas ya. Oke, ya. baik. Nah, kemudian ini pertanyaan untuk Mas Basuki nih. Inovasi itu dinilai erat kaitannya dengan grafik atau tadi yang disampaikan tuh business as usual ya. Nah, boleh diberikan contoh nggak sih Mas Basuki maksud dari program yang not business as usual tuh kayak apa? Apakah maintenance terencana, plant maintenance ya, maintenance terencana itu masuk ke dalam business as usual nggak sih? Ya, oke. Sebenarnya jawabannya seperti itu. Jadi bisnis as usual kan tentunya perusahaan tiap tahun itu punya program kerja ya, sesuai scorecard-nya masing-masing. Nah, yang menjadi basis adalah ada atau tidak adanya inovasi, itu dia. Jadi kalau misalnya melakukan PM atau PDM seperti biasa, dan itu memang setiap tahun dilakukan, tiap 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, 1 tahun sekali, itu masih as usual. Yang tidak biasa misalnya gini, misalnya perusahaan Bapak itu punya mungkin boiler gitu ya. Nah, setelah PM ini tapi kita masih terus manajernya bilang, ini saya masih harus perlu meningkatkan efisiensi boiler ini. Panggillah konsultan, dilakukan assessment burnernya secara lebih spesifik dengan namanya detail engineering study yang mungkinnya lebih ke arah energi, atau melakukan hasil dari audit energi itu kan menghasilkan beberapa rekomendasi. Ada rekomendasi yang sifatnya langsung bisa dilaksanakan, atau juga rekomendasi yang akan di follow up dalam bentuk engineering study tadi. Nah, itulah yang dinamakan smart usual. Jadi ada ekstra usaha yang di sana untuk mencapai yang namanya efisiensi energi yang akan nanti menyesuaikan dengan target yang akan dicapai di tahun itu. Gitu kira-kira ya. Baik, Pak. Ya, terima kasih Mas Basuki untuk jawabannya. Jadi ini kita sudah hampir sampai ke penghujung acara nih. Kita memang dijadwalkan sampai pukul 21.30 ya. Mohon maaf nih kepada Bapak Ibu, kelihatannya ada beberapa pertanyaan yang tidak mungkin belum sempat kami sampaikan di sini karena kita udah harus closing ya. Kita punya waktu 6 menit. Saya ingin memberikan kesempatan kepada para pembicara kita untuk memberikan key takeaway. Jadi apa yang bisa menginspirasi peserta webinar malam ini untuk bisa meraih proper emas. Key takeaway ya mungkin paling lama 1 menit untuk tiap pembicara. Dipersilahkan mungkin bisa mulai dari Mas Pur duluan mungkin. Silahkan Mas Pur. Mungkin yang menginspirasi peserta ya Mas. Proper ini ya bekerja secara tim ya, dari beberapa departemen, dari beberapa orang, kan kita nggak bisa kerja sendiri ya. Intinya bahwa kita itu kerja bersama-sama untuk menggapai proper emas ini. Oke, itu aja Mbak. Iya, terima kasih. Jadi intinya adalah teamwork ya Mas Pur ya. Baik. Oke, selanjutnya mungkin Mas Basuki, silahkan Mas Basuki, key takeaway-nya apa dari yang sudah disampaikan malam ini ataupun dari diskusi ya malam ini? Iya. Singkat aja 4+1. Pertama memang harus ada komitmen perusahaan dari pimpinan perusahaan. Yang 4-nya intensitas, inovasi, benchmark sama absolut. Itu aja di PSDA. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kemudian lanjut ke Pak Gita. Silahkan Pak Gita, mungkin bisa menyampaikan key takeaway-nya, Pak Gita. Baik, terima kasih Mbak Ita. Jadi key takeaway saya yang pertama adalah punya grand strategi, ya. Punya grand strategi, kemudian inovasi pada setiap tahapan. Pikirkan inovasi-inovasi apa yang harus kita munculkan dalam setiap tahapan tahunannya itu. Kemudian sambungkan itu semua dengan konsep triple bottom line konsep. Jadi ada profit, ada people, ada planet. Dan kemudian yang terakhir adalah
sambungkan lagi semuanya itu atau masukkan lagi semuanya itu kepada 11 plus 2. Terima kasih, Mbak Ita. Ya, oke, Pak Gita, terima kasih banyak. Yang terakhir nih, yang namanya mirip dengan saya nih, Mas Agustinar. Silakan Mas Agustinar, key takeaway-nya. Nah, nyambung dari Pak Gita tadi, kalau Pak Gita bicaranya soal strategi ya, kalau saya yang praktis saja. Jadi dalam kegiatan-kegiatan itu jangan lupa untuk mencatat data dari setiap kegiatan, mencatat kondisi sebelum dan setelah program. Ini kadang-kadang kita udah melakukan dengan baik, terus ketika ditanya datanya, ternyata kita lupa mencatat atau tidak terdokumentasi dengan baik. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah persiapkan stamina dan fisik dengan baik ya. Karena biasanya memang kalau menjelang deadline ini nggak heran kalau ada karyawan mengerjakannya sampai malam-malam bahkan nginep di kantor. Itu aja. Mungkin itu justru itu Mas Agustinar, mungkin itu tadi karena nggak ada dokumentasinya itu kali berkaitan dengan yang pertama. Jadi karena ya udah ngerjain mungkin ya kan, sebenarnya udah dikerjain, biasa khas orang lapangan kan ya, udah dikerjain tapi dokumentasinya kurang gitu ya, atau kurang baik atau terselip atau di mana dikebawa siapa gitu kan ya. Jadi ya pada akhirnya sampai malam-malamnya itu nyari-nyari bukti dokumentasi mungkin ya. Iya, sampai dikasih hadiah kasur lipat oleh Kasur perusahaan. lipat. Oh gitu ya. Itu pengalaman pribadi itu. Iya, pengalaman pribadi kayaknya nih. Sama semua begitu kayaknya. Curhat. Iya. Ya, oke kalau gitu. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar malam hari ini. Jadi kepada Bapak Ibu yang membutuhkan materi, nanti bisa langsung menghubungi Mbak Tami ya via WhatsApp. Jadi nanti akan diberikan materinya dan kemudian kami juga mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekeliruan atau segala sesuatu yang mungkin kurang berkenan baik secara sengaja maupun tidak. Jadi mohon dimaafkan dan semoga webinar malam ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.